Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Delima Mustikasari, mahasiswi Pendidikan Matematika semester 4, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan YIN Langsa. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang materi program linier, yaitu membahas bagaimana cara mengerjakan dan menyelesaikan persoalan program linier dengan menggunakan metode simplex Big M dan metode simplex 2 fase. Nah, langsung saja ya kita masuk ke materinya. Nah, yang pertama yaitu materi metode simplex Big M. Nah, apa sih perbedaan metode simplex Big M dan metode simplex primal biasa? Perbedaannya itu terletak pada pembentukan tabel awalnya. Nah, pada metode Big M, jika fungsi kendala menggunakan pertidaksamaan lebih dari sama dengan, maka kita memerlukan satu variabel surplus. Nah, karena variabel surplus itu tidak bisa menjadi basis awal, maka kita memerlukan satu variabel buatan. Nah, disinilah letak perbedaan antara metode simplex Big M dan metode simplex biasa, karena munculnya variabel buatan atau variabel artifisialnya, yang nantinya disimbolkan dengan huruf A, R, dan lain sebagainya. Sedangkan metode dan langkah-langkahnya sama saja. Nah, secara ringkasnya, aturan yang dapat kita gunakan untuk mempermudah penyelesaiannya bisa kita lihat di tabel ini. Nah, untuk lebih memahaminya, langsung saja kita masuk ke contohnya. Selesaikan soal berikut ini dengan menggunakan metode Big M. Fungsi tujuan, maksimumkan Z sama dengan 3x1 tambah x2 dengan kendala pembatas 2x1 tambah 5x2 kurang dari sama dengan 9, 4x1 tambah 2x2 kurang dari sama dengan 9, dimana x1, x2 lebih dari sama dengan 0. Nah, langkah awal yang harus kita lakukan ialah mengubah bentuk umum ini ke dalam bentuk baku. Nah, bentuk bakunya fungsi tujuan, maksimumkan Z sama dengan 3x1 tambah x2. Ini kita buat sama dengan 0, jadinya Z kurang 3x1 kurang x2 sama dengan 0. Dengan kendala pembatasnya 2x1 tambah 5x2 kurang dari sama dengan 9. Berarti kita tambahkan satu select variabel karena tandanya kurang dari. Nah, ini x1 sama dengan 9. Lalu 4x1 tambah 2x2 tandanya juga kurang dari sama dengan, maka kita tambahkan select variabel. Nah, ini S2 sama dengan 9, dimana X1, X2, S1, S2 lebih dari sama dengan 0. Nah, dari ini kan kita lihat bahwa dari kedua kendala ini kita melihat bahwa keduanya ini merupakan select variabel ya, atau variabel select. Nah, jadi kita tidak perlu menambahkan variabel artifisialnya atau variabel buatan karena keduanya merupakan variabel select. Beda halnya jika soalnya ini diganti tanda pertidaksamaannya menjadi lebih dari sama dengan atau tanda sama dengan, maka bisa kita tambahkan satu variabel buatan. Contohnya ini 4x1 ditambah 2x2, tandanya kita ubah jadi lebih dari sama dengan 9. Nah, jadinya kan bentuk bakunya 4x1 tambah 2x2 kurang S2. Sini kan ada variabel surplus, karena variabel surplus ini tidak bisa menjadi basis awal karena koefisiennya negatif, maka kita tambahkan satu variabel buatan. Nah, misalkan A1 sama dengan 9. Nah, begitu juga dengan tanda yang sama dengan, bisa langsung kita tambahkan variabel buatan. Nah, nantinya kalau misalnya di sini ada variabel buatan, maka di fungsi tujuan bakunya kita tambahkan atau kurangkan dengan konstanta M A1-nya. Karena ini maksimumkan, maka kita kurangkan dengan M A1. Namun kalau ini minimumkan, bahkan dengan M. Nanti di bawah tinggal kita jumlahkan 3 tambah X2 dikurang nilai M A1-nya. Nah, karena di soal ini kita tidak mendapati variabel buatan, hanya variabel select-nya saja, maka bisa langsung kita lakukan langkah selanjutnya, yaitu membuat tabel awal simplex. Nah, di sini ada variabel basisnya. Nah, ini tinggal kita masukkan saja koefisien-koefisiennya. Dari baris Z ini kita masukkan koefisiennya.
X1 nya min 3, X2 nya min 1, S1 nya 0, S2 nya 0, nilai kanannya 0. Nah, lalu S1 X1 nya 2, X2 nya 5, S1 nya 1, S2 nya 0, nilai kanannya 9. Lalu S1 nya 4, X2 nya 2, S1 nya 0, S2 nya 1, nilai kanannya 9. Selanjutnya kita akan mencari kolom kunci, baris kunci, dan elemen kuncinya. Nah, dari soal kan ditanya maksimum kan. Nah, maka kolom kuncinya adalah nilai paling negatif. Nah, nilai paling negatif kan ini adalah min 3. Berarti kolom kuncinya adalah kolom X1. Nah, ini kolom kuncinya. Setelah itu kita mencari baris kunci. Baris kunci adalah nilai terendah dari rasio. Nah, rasio ini kita dapatkan dari pembagian antara nilai kanan dan kolom kunci. Jadi 0 dibagi min 3, 0, 9 dibagi 2, 9 per 2, 9 dibagi 4, 9 per 4. Nah, karena 0 dan negatif itu diabaikan, maka rasio terendahnya adalah 9 per 4. Jadi baris kuncinya adalah baris S2. Nah, yang ini berarti ini kolom kunci, ini bar kunci, sedangkan yang terakhir antara kolom kunci dan baris kunci ini merupakan elemen dari kuncinya, elemen kunci. Nah, setelah sudah kita dapatkan 3 ini, baru kita masuk ke iterasi 1. Nah, nilai pertama yang kita miliki di iterasi 1 ini adalah nilai baris kunci baru. Nah, baris kunci lama kan S2. Sedangkan baris kunci barunya adalah X1. Nah, kita tulis di sini. X1 baris kunci baru. Nah, untuk mendapatkan nilai baris X1 ini yaitu dengan membagi baris kunci dengan elemen kuncinya. Jadi 4 bagi 4 1, 2 bagi 4 1 per 2, 0 0, 1 bagi 4 1 per 4, 9 bagi 4 9 per 4. Nah, untuk mendapatkan baris Z baru ini, kita lakukan perhitungan untuk mencari nilai. Nah, kita cari nilai baris Z. Nah, pertama kita masukkan dulu baris lamanya, yaitu min 3, min 1, 0, 0, 0. Nah, dan kita kurangkan dengan hasil kali kolom kunci dan nilai baris kuncinya, baris kunci baru. Nah, kolom kuncinya kan min 3 dikali dengan baris kunci barunya, 1 setengah, 0 seperempat, 9 per 4. Kita kurangkan. Min 3 dikurang min 3, 0. Min 1 dikurang min 3 per 2, 1 per 2. 0 dikurang 0, 0. 0 dikurang min 3 per 4, 3 per 4. 0 dikurang min 27 per 4, 27 per 4. Nah, ini berapa baris baru Z nya kita masukkan di tabel. 0, 3 per 4, 27 per 4. Setelah itu kita cari baris baru S1 nya. Baris
S1. Nah, kita masukkan baris lamanya 2, 5, 1, 0, 9. Kita kurangkan dengan hasil kali kolom kunci dan baris kunci barunya. Kolom kuncinya adalah 2 dikali dengan 1 setengah 0 1/4 9/4. Nah, 2 0 5 dikurang 1 4, 2 dikurang 0 1, 0 dikurang 1/4 min 1/2 ya, kita kecilkan. 9 dikurang 18/4 berarti 18/4, atau kita kecilkan menjadi 9/2 ya. Ini 9/2. Nah, kita masukkan di tabel 0 4 1 min 1/2 9/2. Nah, setelah melakukan iterasi 1 ini kita lihat apakah tabel sudah optimum atau belum. Dari tabel kita lihat bahwa baris Z ini sudah bernilai positif semua, berarti tabel sudah optimum. Tidak perlu kita lakukan langkah selanjutnya lagi. Berarti nilainya Z sama dengan 27/4, S1 sama dengan 9/2, dan X1 sama dengan 9/4. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua atau pembahasan yang kedua, yaitu metode simplex 2 fase. Metode simplex 2 fase digunakan jika variabel basis dari variabel buatan. Big M, kalau Big M itu ada konstanta M-nya. Sedangkan kalau metode 2 fase meniadakan M. Nah, dan disebut sebagai metode 2 fase karena proses ini dilakukan dalam 2 tahap atau 2 fase, di mana tahap pertama merupakan proses optimasi variabel buatan, sedangkan proses optimasi variabel keputusan di tahap kedua. Nah, langsung saja kita masuk ke contohnya. Selesaikan soal berikut ini dengan menggunakan metode simplex 2 fase. Fungsi tujuan minimumkan Z sama dengan 4x1 tambah x2 dengan kendala pembatas 3x1 tambah x2 sama dengan 3, 4x1 tambah 3x2 lebih dari sama dengan 6, x1 tambah 2x2 kurang dari sama dengan 4, x1 x2 lebih dari sama dengan 0. Nah, pada fase 1 kita menentukan solusi minimum dari sumasi variabel buatan atau artificial variabelnya. Nah, sama seperti metode Big M, pada metode simplex juga kita ubah dulu dari bentuk umum ke bentuk bakunya. Nah, bentuk baku dari kendala pembatas 3x1 tambah x2 sama dengan 3. Di sini kita tambahkan satu variabel buatan, yaitu A1 sama dengan 3. Lalu 4x1 tambah 3x2 lebih dari sama dengan 6. Nah, kalau lebih dari berarti ada variabel surplusnya, yaitu min S1. Karena variabel surplus berkoefisien negatif, maka kita tambahkan satu variabel buatan, yaitu A2 sama dengan 6. X1 tambah 2x2 kurang dari sama dengan 4. Sini kita tambahkan satu variabel slack, ditambah S2 sama dengan 4, di mana X1, X2, S1, S2, A1, A2 lebih dari sama dengan 0. Nah, dari kendala 1 diperoleh A1 sama dengan 3 kurang 3x1 kurang x2. Dari kendala 2 diperoleh A2 sama dengan 6 kurang 4 x1 dikurang 3x2 ditambah s1. Lalu bentuk baku untuk fungsi tujuannya, nah kita misalkan dengan simbol A, maka minimum A sama dengan A1 ditambah 2. Nah, karena kan pada fase 1 ini kita menentukan solusi minimum dari variabel buatan. Nah, A1 dan A2 ini adalah variabel buatan. Jika yang diminta minimum maka tandanya positif, namun jika diminta maksimum maka tandanya negatif. Lalu langsung saja kita masukkan nilainya. Nah, A1 3 kurang 3x1 kurang x2 ditambah nilai A2 nya 6 dikurang 4x1 dikurang 3x2 tambah s1. A sama dengan 9 dikurang 7x1 dikurang 4x2 tambah s1, maka A tambah 7x1 tambah 4x2 dikurang 91
sama dengan 9, maka ini merupakan fungsi tahap satunya. Setelah itu kita masukkan nilai-nilainya ke tabel awal simplexnya. Nah, ini sudah saya masukkan nilai-nilainya sesuai fungsinya. Nah, karena dari tabel ini tabel belum, karena masih ada yang kita cari lagi kolom baris kuncinya. Kalau untuk kolom itu nilai positif tertingginya yaitu 7 ya, berarti kolom kuncinya X1. Nah, setelah itu baris kunci kita dapatkan dari rasio terendah. Nah, di sini kita tambahkan satu tabel lagi untuk rasionya. Rasio kita dapatkan dari hasil pembagian nilai kanan dan kolom kunci. Berarti 9 bagi 7, 9 per 7 bagi 3, 1, 6 bagi 4, 3 per 2, 4 bagi 1, 4. Nah, berarti dari rasio ini nilai terendahnya adalah 1, maka yang menjadi baris kuncinya adalah 1 ya, adalah baris A1. Nah, ini kolom, ini baris, dan ini elemennya. Dapatkan, maka kita masukkan ke iterasi 1. Nah, nilai pertama yang kita miliki di iterasi 1 ini yaitu baris kunci barunya. Baris kunci lama kan A1, baris kunci barunya X1. Nah, untuk mencari X1 kita bagi baris ini dengan elemen kuncinya. 3 per 3 1, 1 bagi 3, 1 per 3, 0 bagi 3, 0, 0 bagi 3, 0, 1 bagi 3, 1 per 3, 0 bagi 3, 0, 3 bagi 3, 1. Nah, untuk mencari baris-baris baru lainnya, kita menggunakan perhitungan baris baru. Nah, ini sama seperti tadi. Kita kurang nilai baris A yang lama dikurang dengan hasil perkalian kolom kunci dan baris kunci yang baru. Jadi 7 kurang 7 0, 4 kurang 7 per 3 5 per 3, min 1 kurang 0 min 1. Ini 0 kurang 7 per 3 min 7 per 3 0, 9 kurang 7 2. Kita masukkan nilainya 0, 5 per 3 min 1 0 per 3 0 2. Nah, baris A2 nya seperti itu juga. Oke, baris A2 nya 4 kurang 4 0, 3 dikurang 4 per 3 5 per 3 min 1 0, 6 per 4 min 4 per 3 1 kurang 0 0 dikurang 4 per 3 min 4 per 3 1 kurang 0 1 6 dikurang 4 2. Nah, kita masukkan nilainya ke tabel 0 per 3 min 1 6 min 4 per 3 1 2. Nah, setelah itu ubah 1 kurang 1 kurang 1 per 3 5 per 3 0 1 min 1 per 3 0 3. Masukkan nilainya 0 5 per 0 1 min 1 per 3 0 3. Nah, ternyata pada iterasi 1 ini tabel belum optimum karena masih ada yang positif. Maka kita harus melanjutkan dengan iterasi kedua, yaitu mencari kolom kunci, baris kunci, dan elemen kunci yang lagi. Nah, untuk kolom kuncinya sudah jelas ya, 5 per kolom X2 ini. Oke, ini kolom kunci. Untuk baris kunci kita cari rasionya yaitu 2 dibagi 5 per 3 sama dengan 6 per 5. 1 bagi 1 per 3 3, 2 dibagi 5 per 3 6 per 5, 3 dibagi 5 per 3 9 per 5. Nah, dari sini kita melihat bahwa yang ini kan kalau dapat desimal nilainya 1,2. Ini 1A, ini 1,8. Nah, di sini kita melihat bahwa rasio terkecil ada 2, maka kita boleh memilih dengan sembarang. Tapi baris A2 ini kuncinya. Dan elemen kuncinya adalah 5 per 3. Setelah itu kita masuk ke iterasi kedua. Nah, pada iterasi kedua ini kita masukkan
nilai baris kunci barunya, yaitu X2 ya. Nilai baris lamanya kan A2, lalu kita masukkan X2. Kita bagi dengan elemen kuncinya. 0 bagi 5/3, 0. 5/3 dibagi 5/3, 1 min 1 bagi 5/3 min 3/5, 0 bagi 5/3 0, min 4/3 bagi 5/3 min 4/5, 1 dibagi 5/3 3/5, 2 dibagi 5/3 6/5. Nah, setelah itu untuk mencari nilai-nilai baris barunya, seperti tadi kita melakukan perhitungan nilai baris barunya. Nah, ini tinggal kita kurangi saja. 0 0 0 1 min 1 0, sini 0 0 1/5, 0 3/5, min 1/5 3/5, 0 kurang 0 0 1 1 min 1 min 1 1. Lalu kita masukkan ke tabelnya nilai-nilainya. Baris A 0 0 0 0 min 1 min 1 0 0 0 1/5 0 3/5 min 1/5 3/5, 0 0 1 1 1 min 1 1. Nah, dari iterasi 2 ini kita lihat bahwa tabel ini sudah optimal ya, karena sudah tidak ada lagi yang positif. Maka nilainya menjadi X1 sama dengan 3/5 dan X2 sama dengan 6/5. X2 sama dengan 1. Nah, fase 1 sudah sampai sini saja. Selanjutnya kita masuk ke fase kedua, yaitu proses optimasi variabel keputusan. Fungsi tujuannya minimumkan Z sama dengan 4X1 tambah X2. Kendala pembatasnya, nah karena kan pada fase kedua ini kita mengoptimasi variabel keputusan, maka variabel buatan A1 dan A2 nya kita tiadakan, menjadi X1 tambah 1/5 S1 sama dengan 3/5, X2 dikurang 3/5 S1 sama dengan 6/5, S1 tambah S2 sama dengan 1, dimana X1, X2, S1, S2 lebih dari sama dengan 0. Lalu ini kita ubah ruasnya menjadi X1 sama dengan 3/5 kurang 1/5 S1, X2 sama dengan 6/5 tambah 3/5 S1. Lalu kita substitusikan X1 dan X2 nya pada fungsi tujuan. Nah, fungsi tujuannya kan ini nih, Z sama dengan 4X1 tambah X2. Nah, kita masukkan nilai X1 nya 4, kita masukkan nilai X1 3/5 kurang 1/5 S1 tambah nilai S2 nya 6/5 tambah 3/5 S1. Z sama dengan 12/5 kurang 4/5 S1 tambah 6/5 tambah 3/5 S1. Z sama dengan 18/5 kurang 1/5 S1, maka Z tambah 1/5 S1 sama dengan 18/5. Nah, selanjutnya kita masukkan koefisien-koefisiennya ke dalam tabel simplex fase 2. Nah, ini sudah saya isi koefisien-koefisiennya. Setelah itu kita lihat bahwa pada tabel simplex fase 2 ini nilai Z nya masih ada yang positif, berarti tabel belum optimum. Maka kita cari lagi kolom kunci, baris kunci, dan elemen kuncinya. Nah, sudah jelas ya bahwa kolom kuncinya adalah kolom S1. Nah, untuk baris kuncinya yaitu nilai rasio terendah, yaitu 1. Nah, elemen kuncinya 1. Nah, di sini walaupun ada min 2, bukan berarti dia terendah ya, karena min diabaikan, min dan 0 diabaikan. Nah, elemen kuncinya 1. Lalu kita masuk ke iterasi 1. Nah,
Untuk baris kunci baru pada iterasi 1, kita lihat bahwa baris kunci barunya adalah baris S1 ya. Baris kunci lama S2, ini S1. Lalu kita bagi seperti tadi, 0 bagi 1, 0, 0 bagi 1, 0, 1 bagi 1, 1, 1 bagi 1, 1, 1 bagi 1, 1. Nah, lalu kita lakukan perhitungan seperti sebelumnya. Perhitungan nilai baris baru. Untuk menjadi baris Z, kita cari 0, Nah, dari tabel ini, dari iterasi 1 ini, kita lihat bahwa tabelnya sudah optimum karena tidak ada lagi yang positif. Maka perhitungan kita hentikan sampai sini. Dan hasilnya yaitu nilai Z sama dengan 17/5, X1 sama dengan 2/5, X2 sama dengan 9/5, dan S1 sama dengan 1. Oke. Demikian pembahasan dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.